hembuskanlah nafas kalian itu dengan sepenuh-penuh rasa cinta di dalam jiwa dan hatimu untuk Gusola, untuk Tebuireng, untuk Republik Indonesia dan untuk semuanya. Cinta itu ada dua dimensi, satu aroma. Yang saya hormati Profesor, aroma adalah cinta yang meluas dan arofin adalah cinta yang mendalam. Dan Allah memilih dua sifat cinta itu untuk menjadi ikon utama dari karakter beliau. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, Syadidul Iqab, tidak ada yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, seluruh yang kita alami dalam kehidupan ini, apakah dalam konteks keluarga, masyarakat, negara, alam semesta dan dunia, di dalam satu cara pandang, itu semua karena Allah punya kerentek, kalau bahasa Jawanya, untuk melakukan percintaan. Dan kalau dia ingin bercinta, maka dia harus menciptakan pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka dia bikin makhluk, dia bikin Nur Muhammad sampai ke kita sekarang. Dan Allah kemudian kan saya hormati melakukan percintaan. Masih ada satu sahabat dari Kiai Orang sholat, orang selanjutnya satu-satunya landasan adalah karena in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Jadi alasan kita sholat, alasan kita bikin pesantren, alasan kita ngurusin Indonesia, alasan kita kawin, alasan kita beranak cucu, bertani dan apapun saja adalah karena kita cinta kepada Allah, dan metodenya adalah oleh Allah disuruh hidup yang umat. Maka kita menjadi khalifah di belakang umat. Nah, maka Allah menciptakan makhluk dari Nur Muhammad sampai apapun saja yang akan disampaikan oleh itu dengan doa yang akan dipimpin seperti suatu yang Profesor unggul yang paling dasar dari seluruh ciptaan Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, untuk supaya kita sama Gusola ini berada di dalam satu aura yang tepat di hadapan Allah SWT, maka kita harus sholawatan bareng satu sholawat Gusola. Karena enaknya kita yang bukan Muhammad ini, enaknya apa? Kita itu kalau menghadap Allah kan tidak bisa diandalkan. Terus mesti kamu mesti tayar. Kajian maksiat, kajian merasa wong, kajian bully, kajian medsos, kajian gadel. Maka Allah menawarkan cara yang sangat mudah, asal engkau bercinta dengan kita sendiri, sama semua maka engkau akan kita berada di sini dan masuk ke surga. Itu sebabnya kita lagi tahlilan, itu sebabnya kita lagi selawatan dan seterusnya. Itu semua alasannya hanya cinta yang Rahman dan yang Rahim. Itu dua dengan cinta. Bapak-bapak, ibu sekalian, anak-anak sekalian, untuk memberi testimoni tentang Gusola, tidak mungkin saya tidak menyebut Tebuireng. Untuk menyebut Gusola atau Tebuireng, tidak mungkin saya tidak menyebut umat Islam secara keseluruhan. Dan untuk menyebut umat Islam, saya tidak mungkin saya tidak menyebut Republik Indonesia dan dunia serta alam semesta. Oleh karena itu, yang pertama, Tebuireng sama Indonesia itu kakak beradik. Tebuireng adalah saudara tua, bahkan Tebuireng adalah laboratorium berdunia. Kalau kita ada pengambilnya dari Basim, resolusi dari Basim, yang saya hormati Profesor seluruh kader Surabaya tidak akan terjadi. Profesor tidak bisa mempertahankan kedaulatan kita melawan perang sekutu pada pasukan sekutu pada waktu itu. Maka Tebuireng ini adalah orang tuanya Republik Indonesia, dan kalau Indonesia itu milih presiden tanya di Tebuireng. Kalau Indonesia bisa mau membangun lebih lanjut, mengembangkan kemajuannya, maka belajarlah kepada Tebuireng dengan semua sejarahnya. Belajarlah kalau sejarah Tebuireng ada sangat banyak unsur-unsur Tebuireng yang tidak dipelajari oleh Indonesia, maka Indonesia akan makin lama makin seperti ini.
mulai sinau nang Brasil, sinau nang Tambrawati, sinau nang Serona Kolil, sinau nang konstelasi di sini, supaya kita mengerti biar itu air kawahnya Republik Indonesia atau terbuir satu ini tadi itu brojol atau buatmu itu sini air kawah itu ya menghasil dan kelamuan semua. Di Indonesia hanya dikenal kekurangan loh, karena mereka tidak punya cara pandang untuk menemukan atau untuk memahami bagaimana sebenarnya peran. Yang saya hormati ulama dan kiai-kiai. Masih ada satu sahabat Maka yang bukan selanjutnya bilangnya kekurangan atau yang punya murid Bung Karno, Bung Hatta dan semua itu. Maka Hashim adalah pahlawan nasional dan dalam arti yang sesungguhnya, karena kalau soal negara dan pembangunan bapak kita adalah kekurangan, tapi kalau soal kebudayaan dan akhlakul karimah masa depan bangsa Indonesia, bapaknya Indonesia adalah Kiai Haji Hashim Asyari. Nah, untuk menginvestasi semua khusus mengenai sholat, nanti jangan diviralkan lagi ya. Harus ada cara pandang yang jelas, karena menurut Pak Lukman Saifuddin tadi apa al ilmu apa riwayat ilmu minal ilmi melonat ya, terus apa lagi wal mudaris ahmu minal tariqah wal ruhul mudaris yang disampaikan ditutup dengan doa dan akan dipimpin urusan dan ini kayak macam ngarang-ngarang diri salah ya kayak dulu kalau kualitas salah apa. Jadi teman-teman sekalian, Anda tahu kita itu kan orang hidup itu kan gini, kompleksitas di zaman kebuiran didirikan atau di zaman NU didirikan, kompleksitas zaman yang terjadi pada waktu itu, politiknya, sosialnya, ekonominya, masyarakatnya itu berbeda dengan kompleksitasnya sekarang. Jadi sekarang lebih canggih, sekarang lebih ruwet, sekarang lebih berlapis-lapis. Nah, dengan kompleksitas yang berbeda itu menurut saya Gus Solah adalah orang salah satu kiai kebuiran yang mampu menjawab kompleksitas yang sudah tidak sederhana dibanding dulu. Ketika kebuiran berdiri, masyarakat masih sederhana, bukan ngobrol kupu, ya, dulu dewe, saya gigi. Teman-teman tahu nggak teman itu ya. Jadi sekarang kompleksnya luar biasa, perang pesantren untuk apa? Bahkan tadi Pak Lukman tadi mengatakan pesantren harus bisa menjadi penguat masyarakat. Saya bahkan menuntut lebih dari itu. Pesantren adalah laboratorium masa depan bangsa. Kebuiran adalah laboratorium tempat workshop untuk menyusun formula masa depan negara Indonesia. Pokoknya kalau kebuiran, kalau presidennya lawan negara ini, ya, ini presiden baru nanti harus kebuiran tanya-tanya, nang keras, nanti tak takutnya apa. Karena ini ya jawab tak benar. Jadi Bapak sekalian, saya melihat kebuiran ini setelah Gus Solah itu membangun dan sedemikian rupa pada posisi yang tepat dengan jenis kompleksitas keindonesiaan yang luar biasa ruwet ini dan tidak mudah dipahami. Gus Solah melakukan sesuatu yang sangat jernih, yang sangat tepat. Gus Solah jadi gini, orang sekarang kan harus, Anda kalau mau makan kan harus tahu, harus punya metode iki sego tak plastik tak dulu ya. Kira-kira. Iki kopi tak oli tak dulu. Ngomongnya. Iki parfum tantut dulu. Nah, untuk memahami Gus Solah, kita pakai metodologi apa? Kita pakai cara pandangnya apa? Selama ini kalau untuk memilih anggota DPR kan asas utamanya kan, perjuangan utamanya kan popularitas, bukan ekspektasi, bukan kompetensi. Makanya yang jadi wakil kita sekarang Chris Dayanti dan Mulan Jamil.
urusannya adalah popularitasnya. Namun sekalian di dunia ini orang mudah kagum. Jadi orang yang akan dipilih, yang ditestimoni, yang dipersaksikan adalah satu orang hebat. Orang Jawane ampuh tepak itu, Cuman tepak itu kan abstrak. Dia harus ada penisbahan yang jelas. Misalnya orang yang pintar pencait dia tepak dan hebat. Tapi kan fakultasnya adalah pencait. Nah sekarang orang yang dianggap paling hebat, kan sekarang pokoknya itu hebat. Kayak dia kalau tapi hebat itu apa? Jadi nisbahnya bisa ke kepandaian, ke kesolehan, ke kekayaan, ke kekuasaan, ke kekuatan, dan sebagainya. Jadi di dunia ini ada orang kuasa sehingga hebat, ada orang kuat sehingga hebat, ada orang sakti sehingga hebat, ada orang kaya sehingga hebat. Tapi seluruh kehebatan itu tadi tidak laku di dalam Allah SWT. Dan berita-berita kalau sukimu gak payu kan, gak payu dengar Gusti Allah. Pintermu ya gak payu dengar Gusti Allah. Ngomong apa kan, sampai tahu siang ngerti malaikat juga. Ngomong apa ketak. Jadi itu semua tidak laku. Dan Gus Solah juga bukan semua itu. Gus Solah bukan orang yang hebat karena kepandaiannya. Gus Solah bukan orang hebat karena kekayaannya. Gus Solah bukan orang hebat karena popularitasnya. Gus Solah bukan orang yang hebat karena bermacam-macam yang orang menyembahnya dan mengaguminya. Gus Solah adalah orang yang seluruh karakternya itu laku di depan Allah. Akhlakul karimahnya jelas, jujur pikirannya, sederhana hidupnya. Yo apa jenenge putune Mbah Hasim nganggo gas karo-karo. Kena aku dulu mah. Semangat putune ya. Tonggone ya. Gus Solah itu benar. Dan Gus Solah itu harus kita catat tidak karena kehebatan-kehebatan yang serba takhayul seperti kekayaan, kekuasaan itu cuma takhayul. Gus Solah itu hebat sebagaimana kriteria Allah, bahwa orang itu ikhlas, bahwa orang itu sungguh-sungguh, bahwa orang itu tafakuruddin, ya, bahwa orang itu pokoknya dia punya unsur-unsur yang paling kualitatif yang disebut ahsan taqwim oleh Allah untuk menyebut manusia itu. Dan Gus Solah itu ahsan taqwim. Kalau Gus ahsanu taqwim. Kalau tingkat tiga ahsanu taqwim. Karena tidak ada orang yang kecerdasan yang melebihi Gus Dur. Tidak ada. Seluruh dunia dari zaman apapun sampai sekarang. Tak unggah dari presiden terus ada syarat terus tapi pokoknya presiden mulai sampean gak oleh ono hubungan karo nyeror gitu. Menurut itu jadi gak apa-apa tenangnya habis tak SMS deh. SMS ya apa? Makanya tak kayak anjuran kan itu sampai jilbaban mas itu. Sampai nama sekolah itu, nih orang jilbab nanti juga sekolah ini nyeror. Atas dakwahnya justru. Saya tidak pernah menemukan tingkat dan kejelian kreativitas melebihi Gus Dur. Jadi orang makropol ya Gus Dur. Pikiran itu sing gagah nih. Sing gagah pinter apa mana sing jaya lah. Bisa-bisanya lo ngomong dulu. Ngomong nyerol gitu. Jabel. Ngomong Jakarta itu jilbab kok di hijab. Nah hijab itu lah tembok, gorden itu hijab. Kasbul hijab itu memuat rahasia. Nah itu jalabib yang mufrad jilbab. Nah ngomong Jakarta jilbab terus nganggo hijab terus untuk menyebut wongnya hijab. Tapi orang ada renggis gagal baik. Indonesia mereka pindah ya ini
yang gambar. Karena ini bukan soal uang, bukan soal politik, tapi soal infrastruktur jiwa, ilmu, dan rohaninya manusianya dulu jadi ibu kota. Untuk apa ibu kota itu ibu kota keuangan? Jakarta biarkan jadi ibu kota keuangan, tapi Jakarta bukan lagi ibu kota ilmu, Jakarta bukan ibu kota akhlak gitu. Jakarta bukan. Makanya aku usulkan itu berlirang di luar jadi ibu kota Indonesia. Sing jenenge Serambi Madinah ya ini. Aku selama Mekah kabeh saiki. Angger mulai ke Mekah, Madinah wis apa jenenge? Oh, keren ono sembahyang jadi salah-salah, sembahyang jadi salah-salah. Dutenge kudu jelas rene tadi. Karena Islamnya Islam Mekah. Nah, Mbah Hasyim sampai Gus Dur sampai Gus Solah itu Islamnya Islam Madinah. Islam Madinah itu bukan Islam kekuasaan, tapi Islam silaturahmi dan khilafah. Khilafah itu artinya kita punya ilmu dan kreativitas untuk mengelola segala sesuatu. Khilafah itu artinya khaufun itu rimu. Bikin berjalan melakukan kita mengelakkan Nabi Rono kita mengelakkan untuk mengusir itu. Jadi di Madinah itu Rasulullah tidak pernah jadi khalifah, tidak pernah menjadi presiden, tidak pernah jadi raja. Juga bahkan beliau tidak memimpin. Yang menjadi pemimpin itu adalah kewibawaan dan kejujurannya Rasulullah. Tapi beliau tidak mengkoordinir. Jadi rakyat warga Madinah dibiarkan untuk berunding sendiri untuk masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga muncul sampai 47 piagam pasal piagam Madinah itu. Dan Rasulullah di sana tidak nyuruh orang Islam masuk Islam, tidak nyuruh orang masuk Islam. Rasulullah di sana umat Islam hanya 15%. Jadi yang dilakukan Rasulullah begitu di sana adalah mencari sumber air, terus memetakan mana tanah untuk pertanian dan mana tanah untuk hunian. Kemudian yang mempelajari segala sesuatu yang menyangkut Desa Mawacoro dan Negara Mawacoro di Madinah, dan tidak pernah menjadi khalifah, tidak menjadi. Jadi kalau kita sampai ada menteri yang mengatakan haram hukumnya kalau mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad, itu kan ajalul jahiliyah. Terus aku goblok. Kapan yang dengar di sistem pemerintahan kapan? Kalau macam itu apa? Ini ya. Kapan yang dengar dari pemerintahan ya kapan? Ya kalau sistem pemerintahan tidak ada adalah kuno kawan dan pono kawan. Kalau bahasa Jawa, kuno kawan itu orang yang menemani rakyat dengan ilmu dan kebijaksanaan. Kalau pono kawan, orang yang menemani rakyat dengan cinta dan kesetiaan. Itulah yang dilakukan Rasulullah di Madinah, tidak memimpin secara formal. Nah, mulai Islam dari blunder itu ketika ada Khalifah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Al-Khulafa Ghairur Rasyidin pada sinkronisnya apa ya harus diingatkan. Dan berkembang Islam kemana-mana ini oleh yang Ghairur Rasyidin ini. Jadi menurut saya khilafah itu bukan sistem pemerintahan negara. Khilafah itu adalah sumber cara berpikir untuk mengurusi apapun saja dalam hidupmu. Dari keluargamu, dirimu sendiri, hatimu, pikiranmu, kebunmu, sawahmu, tanamanmu, kencingmu, semua kamu urusi, kamu kelola dengan khilafah. Jadi khilafah itu bukan satu bahasa yang bisa dikonotasikan secara padat menjadi sistem kekuasaan. Tetapi sekadang Abu Bakar dari Khalifah, Wong Syiah nyatakan dan lingkungan yang salah Abu Bakar dari Khalifah, barangkan yang tidak tahu dari Khalifah, senang hatinya ya. Mungkin itu jadi ya, si mulai salah Ali, lah Ali belum terus lagi. Nah aku dari Ali, aku ngomong orang kabe tak ingat orang kabe. Wes aku berasal dari Khalifah nggak ada entek. Tapi ayo diatur bareng, gawe perjanjian bareng apa yang naik terus lagi. Mari ini. Saya harus nangis, menurut Tuhan, makanya aku utawa madani kawan ya jadi ayo berembuk bareng-bareng ya apa. Nah itu yang dilakukan Rasulullah bukanlah khilafah dalam arti padat kekuasaan, tetapi adalah kebijaksanaan untuk mengelola tata kehidupan
di lingkungan Madinah pada waktu itu. Makanya saya membayangkan sebenarnya saya itu serang di Mekah Aceh, jadi serang Bani Dunaindi. Ya, tetapi ya semua pesantren Tebuireng harus menjadi serang di Madinah. Jadi urusannya kami tauhid dan akhlak, urusan itu adalah silaturahmi, urusan pluralisme, urusan bertani, urusan berdagang dengan baik, itu Madaniyah namanya. Nah, menurut saya Gus Solah adalah orang semacam itu. Gus Solah tidak spektakuler seperti Gus Dur, tapi Gus Solah adalah orang yang sangat jujur, orang yang juga tidak bernafsu terhadap apapun yang dia tidak boleh bernafsu. Gus Solah juga tidak mengejar sesuatu yang dia tidak pantas mengejarnya. Gus Solah ya apa anane wong motornya Vespa. Itu pun aku curiga di Vespa kalau baca itu. Vespa menang Italianya baca itu ya meh-meh kayak Vespa itu bisa. Soalnya dia nggak baca. Karena saya ini dekat sama Gus Solah karena saya beristri dengan orang yang dari berarti bapaknya istri saya itu temennya Gus Solah. Dia macam-macam modal. Morong kopi konjani Gus Solah. Ini ya, morong kopi. Kalau caca ini morong kopi konjani Gus Solah. Kos bareng zaman itu BBN tadi dulu. Nunggu, jadi aku ini LL ya warga biru nih. Nah, tolong Tebuireng teman-teman santri juga dipandu untuk mempelajari Tebuireng dari segala aspeknya. Karena ada banyak sekali hal yang menyangkut Tebuireng yang tidak diketahui sendiri oleh banyak orang Tebuireng maupun santri Tebuireng. Karena begitu banyak infrastruktur ilmu dan hikmah dari sejarah Tebuireng untuk Republik Indonesia, sangat banyak. Mungkin sejak pesantren Selawi sampai macam-macam yang berhasil terlibat. Terus biar sopo sing beli tanah Tebuireng biar sing ngekei sopo, terus lalu itu biar nakani Mbak Hasim saat itu. Jadi orang kabeh sejarahnya kalau anda pelajari itu sampai ke resolusi jihad, sampai ke kebijaksanaan yang lain pada periode-periode yang berikutnya, insya Allah Indonesia bisa bercermin ke Tebuireng. Kan Tebuireng itu ada labnya, laboratoriumnya, apa gorengan Indonesia itu, wajahnya itu, wajahnya. Kecuali nekon kepingin muli wajah ya intinya saya berharap sangat banyak kepada Tebuireng dan saya sudah bisik-bisik sama Pak Yai yang baru kita ini untuk suatu hari saya siap kerjasama dengan Tebuireng dalam bidang apapun saja yang kira-kira saya kira karena saya tadi mengharap kepada Anda agar supaya hembusan nafas Anda malam didorong oleh kepenuhan cintamu kepada Allah, Rasulullah, Gus Solah dan semua umat Islam dan semua bumi tanah jagat raya. Maka kan ada kita mengenai ada pokoknya kamu selawatan untuk Gusti Allah Nabi Muhammad diterus Nabi Gus Solah mulai jadi ada rute cinta di dalam Solah. Itulah karena kita panggilan. Bayangkan malam hari ini mantan Ketua Muhammadiyah Pak Jim Samsudin melok tahlilan. Iya, dari samping saya tahlilan apa pakai hari ini? Soalnya saya itu selalu menyebut nama beliau dalam konteks hukumnya rokok. Kalau NU itu kan tidak lazim kalau dia NU dan rokok. Kalau Muhammadiyah itu ada dua mazhab di dalam Muhammadiyah, ada Muhammadiyah Malikiyah itu boleh merokok karena Pak Malik Fajar merokok terus. Muhammadiyah Syafi'iyah itu tidak boleh merokok karena Pak Syafi'i Marif. Aku tak orang Mbak Siros Raden Rokok NU lokal di sana, umur 94, 200 Mbak, apa hukumnya rokok Mbak? Terus ingin wah. Nah, Pak Jin itu merokok hanya kalau di Samsung. Makanya kalau ketemu dia sahabat
di Samsu. Ada juga para mendengar bahwa yang bikin di Samsu ini dulu kan Cina yang datang ke Napoleon di mana? Bangkalan. Terus saya ini usaha apa supaya saya bisa hidupnya enak. Gini, ini kan banyak kebun tembakau, kamu jual rokok aja, tapi harus konsumennya adalah Nahdien. Maka kemudian namanya harus indikatif terhadap wacananya para Nahdien. Maka rokok di Samsu itu bintang 9. Terus namanya Ji Samsu 2, 3, 4 sholat subuh, sholat maghrib, sholat zuhur, asar. Ji Samsu. Ada baca sendiri. Diwajah bunyi. Teks yang bahasa Indonesia lucu itu. Terus Cina si Cina lah, kulo nopo mbak. Terus kalau mau dodol rokok, kan belajar macam Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jenis Cina gak bisa deh. Akhirnya nggak rokok Bismillah. Itu hadis sopo pro ini keren. Yang sakarmu percaya gak percaya pakai aku ngomong ini. Pokoknya seneng-seneng kok gak seneng bulan aku main ngomong kok masa boleh bisa ngelari guyon ya. Kalau saya tuh bilang guyonnya gak jauh bila lombokin. Ya, sekarang kita kirim sholat untuk bersolat sampai ke Rasulullah, Allah sholat kembali dari Allah ke kita semua. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul Allahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Inna
kami, orang yang kami cintai, Gus Solah, menjadi momentum hidayah tidak hanya bagi semua yang hadir malam hari ini, bagi semua umat Islam, bagi semua yang berusaha dengan terpilih dan untuk seluruh rakyat Indonesia dan umat manusia. Nama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu idza arada syai'an ayyaqula lahu nama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu subhanallah biyadihi ma kullu syai'in wa ilayhi turja'un rabbana atina fid dunya hasanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Qul innallaha wa inna ma'a ala nafsi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.